Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang saat ini sedang berada di semester 8 dan saat ini juga sedang menanti-nanti untuk segera memperoleh gelar kebanggaan. Hari ini kita akan membahas tentang survival guide alias panduan mutlak soal integritas profesional sebelum teman-teman benar-benar nyemplung ke dunia nyata di kantor akuntan publik. Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, paduan kita hari ini nggak akan ngebosenin karena kita punya 5 pilar wajib buat teman-teman survive. Mulai dari tanggung jawab profesi, kerahasiaan data klien, aturan fee profesional, etika rekan seprofesi, sampai larangan pindah KAP. 5 hal ini benar-benar harga mati buat dikuasain oleh teman-teman. Oke, kita lanjut ke pilar yang pertama, yaitu tanggung jawab profesi akuntan. Teman-teman tahu nggak bahwa jadi auditor itu kerjaannya bukan hanya duduk manis depan laptop terus ngutak-atik rumus Excel, tapi mereka punya tanggung jawab yang besar, tanggung jawab terhadap publik. Nah, ada 3 pilar tanggung jawab di sini. Yang pertama adalah moral, di mana kalian harus melaksanakan kode etik secara konsisten dan tidak pelin-pelan. Yang kedua adalah sosial, kalian mendedikasikan pekerjaan kalian untuk kemajuan negara dan juga masyarakat luas. Dan ketiga, profesional. Kalian harus selalu bisa diandalkan dan pantang berhenti untuk ngembangin skill kalian. Ada satu prinsip yang harus teman-teman pegang erat-erat untuk menjadi seorang auditor. Tolong diingat kata-kata ini. Integritas dan kepercayaan adalah satu-satunya mata uang sejati yang kalian miliki, yang harus teman-teman miliki. Tanpa fondasi moral dan keprofesional tadi, secanggih apapun teman-teman ngakalin angka, keahlian teknis teman-teman jatuhnya nol besar di dunia kerjaan. Sekarang kita lanjut ke pilar yang kedua dan ini super krusial, menjaga rahasia data klien. Coba bayangin, data klien yang sedang kalian audit itu kayak sebuah berangkas besar raksasa yang super tebal, kerahasiaannya ini wajib dijaga penuh dan pantang diumbar tanpa izin tertulis dari klien. Nah, sebagai tim audit, kalianlah yang pegang kunci berangkas itu. Tapi ingat, kalian sama sekali nggak boleh buka berangkas itu untuk kepentingan pribadi atau juga pihak ketiga. Atau bahkan kalau misalnya nih, ada yang nawarin kalian uang miliaran rupiah demi sepotong inside informasi, no way ya, dilarang keras. Nah, terus pasti kalian mikir nih, kapan sih emangnya seorang auditor itu boleh atau malah wajib ngebuka isi data klien? Apakah berangkas besi ini selamanya nggak bisa dibuka secara legal? Ternyata ini ada pengecualiannya, tapi ini sangat langka dan pengawasannya super ketat. Berangkas itu cuma boleh dibuka untuk 3 kondisi ini aja. Yang pertama, kalau emang diwajibkan hukum atau negara atau juga aturan profesi. Yang kedua, untuk urusan quality control atau pengendalian mutu dari KAP lain atau BPKAP. Yang ketiga, kalau ada penyelidikan khusus dari Badan Pengawas Profesi atau juga reviewer IAI. Nah, di luar itu jangan harap sekali lagi ngebuka rahasia klien buat motif pribadi itu gak akan pernah dapat lampu hijau. Nah, sekarang kita lanjut ke pilar ketiga, tapi tarik nafas dulu. Karena kalau udah ngomongin uang, biasanya garis etika sering jadi ngeblur. Di lapangan nanti kalian bakal sering ketemu area abu-abu, apalagi buat auditor junior yang baru merintis karir. Coba bayangin di situasi ini, kalian lagi sibuk-sibuknya ngaudit, tiba-tiba klien narik kalian dan bisik-bisik, "Mas, Mbak, saya bakal bayar kalian 2 kali lipat asalkan kalian keluarin opini wajar tanpa pengecualian, alias opini bersih buat perusahaan saya." Hayo loh. Kalau kalian bakal jawab apa? Ini tuh bener-bener ujian kompas etika sesungguhnya di dunia nyata. Biar gak goyah, mari kita bedah bedanya 2 jenis bayaran ini. Fee profesional itu wajar dan diizinkan. Angkanya didasarkan murni sama skill, kewajaran beban kerja, sifat, dan seberapa penting serta luas ruang lingkup pekerjaan kalian. Nah, yang satunya lagi itu namanya fee contingent. Dan haram hukumnya dalam dunia audit. Fee contingent itu bayarannya yang bersyarat pada hasil temuan spesifik kayak tawaran bayaran ganda demi opini wajar tanpa pengecualian tadi atau putusan pajak tertentu. Menerima bayaran model begini bakal langsung ngancurin independensi kalian dan pastinya dilarang keras dalam kode etik. Bahkan ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat, sekedar ngobrolin atau diskusi soal nominal fee pokok atau fee contingent ini secara internal ataupun eksternal antar anggota KAP itu aja udah dibilang dilarang keras ya. Kenapa coba? Ya karena ngebahas syarat bayaran di belakang layar kayak gitu tuh pelan-pelan bakal ngerusak integritas kita dan bikin malu citra profesi secara keseluruhan. Selanjutnya di bagian ini ya, pilar yang keempat, kita bakal geser dikit fokus. Kita bakal bahas etika terhadap rekan seprofesi. Jadi di taman bermain akuntansi publik ini kamu gak cuma berinteraksi sama klien, tapi juga sesama auditor. Dan ada etika ketat sesama sejawat loh. Yang pertama, wajib banget nih menjaga citra sesama profesi. Jangan pernah sekali-kali menjelekan teman seprofesi.
Yang kedua, haram hukumnya merebut atau nerima tawaran dari klien yang masih sah ditangani sama KAP lain. Dan yang ketiga, jangan asal ngasih opini soal audit yang dikerjain sama orang lain tanpa diskusi dulu. Nah dong, kalau ada klien yang murni pengen pindah haluan dan milih KAP kita, tenang, ada prosedur resminya. Yang pertama ada inisiatif, ya, artinya inisiatif ini murni harus datang dari pihak klien. Yang kedua, kita sebagai auditor pengganti wajib banget silaturahmi atau komunikasi sama auditor terdahulu. Dan yang ketiga, kita harus duduk bareng nih ngebahas masalah-masalah audit di periode sebelumnya. Tujuannya buat jaga nilai integritas auditor sebelumnya, sekaligus biar kita paham laporan komparatifnya secara utuh. Intinya, menghormati auditor terdahulu itu sifatnya mutlak. Dan akhirnya kita sampai nih ke bagian pilar yang kelima. Ini penting banget dan sangat praktikal karena ada larangan pindah kantor akuntan. Jadi kita ngomongin realita aja nih, gimana kalau suatu saat kalian mau pindah kapal atau udah waktunya mau resign. Ya, ingat ya, transisi profesional itu nggak bisa asal ghosting HRD. Perhatiin timeline ini ya. Buat level partner, mereka wajib ngajuin permohonan resign itu maksimal 6 bulan sebelumnya. Nah, kalau kalian ada di staff, batas pengajuannya itu 1-2 bulan sebelum hari H. Jadi profesionalisme itu wajib dijaga dari hari pertama masuk sampai detik terakhir kalian ada di atas meja. Ini dia aturan paling sakti yang nggak boleh dilanggar. Staff yang resign sama sekali nggak boleh bawa kertas kerja audit, manajemen letter, atau secuil informasi klien ke KAP baru. Bayangin kertas kerja itu kayak resep rahasia bumbu di sebuah restoran. Resep itu 100% milik restoran alias milik KAP tempat kalian kerja, bukan properti pribadi. Nekat bawa berkas itu kayak persaingan, itu namanya pelanggaran etika kelas berat yang fatal banget. Nah, sebelum kita udahan, ini dia rangkuman pamungkas dari sesi bedah materi kita. 8 prinsip etika akuntan publik. Ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Kedelapan hal ini harus dipatri atau harus ada dalam diri kalian, karena mereka yang menjadi tameng dan pedoman tiap kali kalian ngambil keputusan di lapangan nanti. Sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan yang cukup provokatif yang bisa kalian renungkan. Nanti saat kalian udah lulus dan melangkah keluar dari kelas ini dan tiba-tiba langsung dihadapkan dengan dilema etika senilai miliaran rupiah untuk pertama kalinya di dunia nyata. Pertanyaannya, apakah integritas kalian akan bakal tetap berdiri kokoh? Dunia akuntansi butuh banget orang-orang yang jujur dan tangguh seperti kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.